Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cantika Putri dari kelas 001, ruang 201. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Topik utama dalam presentasi ini memiliki beberapa poin yang akan saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan dan strategi perencanaan. Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Perencanaan menurut para ahli. John Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Strategi perencanaan menurut para ahli. Menurut seorang ahli, James A.F., perencanaan strategi merupakan proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan kebijaksanaan, dan program-program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus dalam rangka mencapai sasaran dan menerapkan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan program strategi itu dilaksanakan. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan. Yang pertama ada fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. 2. Berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan serta secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaannya harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat, proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Yang kelima, proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain serta lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam, futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. 7. Pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Fungsi perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Jadi pada intinya, perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat,
sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Nah, selanjutnya ada proses tahapan dan perencanaan strategi dan komponen dan perencanaan strategi. Proses tahapan dan perencanaan strategis. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menciptakan perencanaan strategis. Di antaranya yaitu menetapkan posisi strategis. Pada tahap ini, organisasi dapat menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai pada perusahaan untuk menentukan posisi strategis dalam perencanaan. Untuk melakukan penetapan posisi strategis, kamu bisa melibatkan orang-orang yang tepat untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Nah, melakukan analisis. Langkah kedua yang perlu dijalankan dalam perencanaan strategi adalah melakukan analisis. Analisis SWOT paling sering digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dan mengukur peluang serta ancaman dari perusahaan. Evaluasi strategi. Evaluasi sangat diperlukan dalam perencanaan strategis. Dalam menjalankan bisnis, metode learning by doing seringkali dilakukan karena banyaknya perbedaan antara ekspektasi dan realita di lapangan. Maka dari itu, evaluasi dibutuhkan untuk perkembangan dan kemajuan sebuah perusahaan. Evaluasi strategi ini memiliki 3 tahapan yang krusial, yaitu 1. Mereview faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi. 2. Mengukur performa. 3. Melakukan koreksi agar mengetahui strategi mana yang paling tepat untuk perusahaan. Komponen dan perencanaan strategis. 1. Rencana marketing. Rencana marketing sangat dibutuhkan saat proses launching sebuah produk atau jasa dengan melakukan riset terhadap target market. Tim perusahaan juga akan menemukan cara promosi yang tepat untuk menarik perhatian calon customer. Key Performance Indicators. Ada hal yang perlu ditentukan sejak awal, yaitu KPI. KPI dapat dikatakan sebagai target, namun lebih spesifik ke angka. KPI bisa terus berkembang dan mengingat seiring berkembangnya perusahaan. Misalnya dengan menentukan pemasukan 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya, atau kenaikan penjualan produk A di tanggal yang sudah ditentukan. Yang terakhir, proyeksi finansial sebagai bahan pembelajaran agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran finansial bisa dilakukan tiap bulan saat perusahaan sudah berjalan. Pembelajaran ini bermanfaat untuk menentukan budget yang efektif setelah memotong biaya yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing dan pastinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda, tapi pada dasarnya tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 2. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. 3. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. 4. Menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan strategis. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi antar pekerja. Yang kedua ada mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan. Yang ketiga membantu memformulasikan strategi yang lebih baik dengan sistematik. Selanjutnya adalah kesimpulan yang sudah saya jelaskan materinya di atas. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa yang melakukannya. Pengertian perencanaan juga
adalah suatu proses intelektual yang di dalamnya akan menentukan tujuan seorang individu, organisasi, atau perusahaan, dan juga mengembangkan ke dalam berbagai tindakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Sehingga diharapkan perusahaan yang sudah melakukan perencanaan dengan matang akan bisa mendapatkan laba atau keuntungan dan lebih memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya. Sedangkan strategi perencanaan adalah proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan kebijaksanaan dan program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus dalam rangka mencapai sasaran, dan menetapkan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan program strategi itu dilaksanakan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.